Selamat datang di sesi kupas tuntas kita. Em, Pernah nggak sih Anda lihat kesepakatan bisnis yang kayaknya di atas kertas tuh udah sempurna banget? Iya, sering ya. Angkanya cocok semua. Betul, semua setuju. Tapi kok entah kenapa ujung-ujungnya malah berantakan gitu. Hmm, Kayak contoh joint venture AT&T sama BT itu kan gagal cuma dalam 3 tahun, padahal investasinya miliaran dolar. iya. Itu contoh klasik ya. Nah, ternyata misteri kegagalannya ini seringkali bukan di apa yang ditulis di kontrak, Mm-mm. tapi justru di apa ya, yang nggak tertulis itu. Benar sekali. Kita tuh seringnya ya terpaku banget sama isi kesepakatan. Harga, syarat, gitu-gitu ya. Iya, klausul hukumnya, detail teknis. Tapi kita melupakan rohnya. Nah, roh ini kontrak sosial yang nggak terucap. Kontrak sosial, maksudnya gimana tuh? Itu soal ekspektasi kita, gimana sih kita mau kerjasama nanti? Kalau ada masalah, gimana nanganinnya? Tujuan sebenarnya dari kemitraan ini apa sih? Gitu. Dan menurut Harvard Business Review, ngabaikan roh ini, wah bisa fatal banget. Oke, oke. Ini menarik. Jadi, misi kita hari ini adalah ngebekali Anda semua dengan pemahaman ya. Betul. Kenapa negosiasi roh kesepakatan ini sama pentingnya, kalau nggak mau dibilang lebih penting, dari detail kontraknya. Supaya Anda bisa bangun kolaborasi yang beneran jalan gitu. Iya, bukan cuma indah di dokumen doang. Siap, mari kita bedah lebih dalam deh. Intinya sih, ada dua lapis kontrak ya. Ada kontrak ekonomi, itu ya isi yang tertulis tadi. Yang hitam di atas putih itu. Persis. Terus ada kontrak sosial. Nah, ini rohnya yang seringnya implisit nggak diomongin langsung. Oke. Kontrak sosial ini cakupannya luas, mulai dari asumsi soal sifat hubungan ini kemitraan jangka panjang atau cuma transaksi sesaat, sampai ke cara kerjasama, gimana ambil keputusan, komunikasinya gimana, kalau ada konflik nyelesainnya gimana. Tunggu. Berarti bisa jadi nih dua pihak setuju 100% sama tiap kata di kontrak. Bisa banget. Mhm. Tapi di kepala masing-masing, bayangan soal cara kerja dan tujuan akhirnya itu beda total. Dan itu bisa bikin ancur semua. Persis, itu dia masalahnya. Asumsi yang nggak sinkron tapi nggak dibicarain ini, wah kayak racun laten gitu. Contohnya gimana tuh? Ada kasus, katakanlah joint venture dua rumah sakit. Di kertas tujuannya bagus, efisiensi. Masuk akal? Tapi mungkin satu pihak ngelihatnya ini langkah strategis, regional, jangka panjang. Pihak lain, mungkin yang lebih kecil, malah khawatir. Waduh, nanti kalau JV ini gagal, layanan penting buat kita hilang gimana? Oh, jadi tujuannya udah beda dari awal ya? Iya, Meskipun kontraknya sama, betul. ekspektasinya nggak sejalan. Isi kontrak oke, tapi rohnya beda. Hasilnya, ya konflik terus gagal deh. Wah, ngeri juga ya benturan roh ini. Pantesan banyak akuisisi atau aliansi strategis yang kelihatannya logis, tapi kok gagal. Iya kan? Saya jadi keinget tuh kasus akuisisi butik fashion sama korporasi besar. Hmm. Mungkin si penjualnya mikir, wah dapat dana nih buat ekspansi global, tapi pengennya tetap lincah. Semangat entrepreneurialnya jalan terus. Sementara pembelinya? Nah, pembelinya yang korporasi besar itu mungkin udah punya asumsi, ya semua harus ikut prosedur standar corporate dong, gitu kan? Betul. Isi kontrak soal valuasi mungkin udah oke banget. Tapi roh cara kerjanya, wah tabrakan itu. Apa sih biasanya penyebab perbedaan roh ini? Macam-macam sih. Bisa jadi ya karena perbedaan fundamental aja antar pihak. Misalnya perusahaan gede yang birokratis, kerjasama sama startup yang gesit. Oh iya. Beda budaya kerja banget ya. Atau fokusnya beda. Kayak kasus maskapai Northwest sama KLM dulu, satu fokus banget ke finansial, satunya lagi lebih ke operasional. Nah, prioritas dan cara pandangnya udah beda dari awal. Oke. Ada lagi. Dan ini sering banget terjadi. Proses negosiasinya sendiri. Kadang tim negosiasinya bisa jadi bankir investasi atau tim deal maker khusus gitu, fokusnya cuman satu, yang penting deal. Pokoknya tanda tangan dulu gitu ya. Iya, udah gitu, kelar tanda tangan, kesepakatannya dilempar aja ke tim operasional yang harus jalanin sehari-hari. Nggak ada tuh transfer pemahaman yang cukup soal ekspektasi, soal nuansa diskusinya gimana. Waduh, jadi tim negosiasi bisa dianggap sukses karena dealnya tercapai. Di atas kertas iya. Tapi sebenarnya mereka nggak sadar udah nanam bom waktu buat tim pelaksana karena rohnya nggak nyambung. Bisa jadi begitu.
Kasus akuisisi MCA oleh Matsushita yang pakai mediator pihak ketiga, itu contoh ekstrimnya ya. Gimana tuh? Ya, karena komunikasinya lewat perantara, jadi banyak distorsi ekspektasi. Ujung-ujungnya rugi besar pas dijual lagi. Komunikasi yang buruk atau terdistorsi selama negosiasi itu memperparah risiko ketidakselarasan roh ini. Oke. Masalahnya udah jelas nih. Terus gimana dong caranya kita negosiasiin sesuatu yang seringnya nggak terucap ini? Gimana biar roh sama isi bisa selaras? Bikin yang implisit jadi eksplisit. Jangan main asumsi. Harus diomongin gitu ya? Harus. Diskusikan secara terbuka di awal. Tanyain aja langsung, kita bayangin bentuk kerjasama idealnya kayak gimana sih nanti? Atau, gimana nih kalau nanti ada keputusan sulit, cara ngambilnya gimana? Termasuk soal komunikasi juga ya, seberapa sering, caranya gimana. Betul. Itu semua harus jadi bagian dari negosiasi. Jangan dianggap sepele. Itu masuk akal banget. Dan kayaknya penting juga ya siapa orang yang dilibatkan. Penting sekali. Maksudnya orang-orang yang nanti beneran bakal jalanin kesepakatan ini di lapangan, mereka perlu ikut ngerasain proses negosiasinya, atau minimal ada serah terima yang jelas banget gitu. Tepat. Kayak praktek joint hand-off meetings di IBM itu bagus tuh. Jadi tim negosiator dari kedua belah pihak ngasih pengarahan bareng ke tim implementasi masing-masing. Jadi clear ekspektasinya. Jadi transfer pengetahuannya ada ya? Iya. Selain itu, penting juga ngelihat negosiasi itu sebagai proses bisnis yang berkelanjutan. Bukan cuma event, tanda tangan terus selesai. Maksudnya gimana tuh? Ya, persiapannya harus mateng. Nggak cuma soal angka, tapi juga soal ekspektasi roh tadi. Terus, setelah kesepakatan jalan, dievaluasi. Belajar dari situ. Dan penilaian buat negosiatornya juga ya? Nah, itu dia. Suksesnya negosiator jangan cuma diukur dari deal yang ditutup, tapi dari keberhasilan implementasi jangka panjangnya. Ini penting buat bangun kepercayaan. Kepercayaan ya? Iya, itu fondasi vital buat kontrak sosial yang sehat. Coba aja lihat bedanya biaya transaksi GM sama Toyota dengan pemasok mereka. Tingkat kepercayaan yang beda, hasilnya efisiensi yang beda juga. Oke, jadi kesimpulan utamanya nih. Kesepakatan yang solid dan awet itu bukan cuma soal pasal per pasal di atas kertas. Bukan cuma itu. Tapi harus ada keselarasan roh, pemahaman bareng soal tujuan, nilai, cara kerjasama. Negosiasi ya di awal itu baru langkah pertama ya? Baru awal banget. Tantangan sebenarnya itu negosiasiin implementasi yang sukses. Sip. Nah, sebagai penutup nih, coba Anda renungkan deh. Gimana kalau Anda mulai secara sadar memprioritaskan diskusi soal kontrak sosial atau roh kesepakatan ini sebelum terlalu jauh ngomongin angka dan detail teknis? Dibahas di depan gitu ya? Iya. Kira-kira pendekatan ini bisa bantu Anda nyari nggak sih jenis kesepakatan atau mitra mana yang lebih cocok buat kolaborasi jangka panjang? Yang beneran kokoh, bukan cuma kelihatan bagus di permukaan aja. Menarik. Jadi semacam filter di awal ya? Bisa jadi. Sesuatu untuk dipikirkan lebih lanjut.